Oke, kita lanjutkan ya teman-teman semua. Tadi mati, kita lanjutkan ke video berikutnya kedua. Tadi kita sampai pada masa Iskandariah. Anda pernah mendengar Cleopatra, gitu ya? Cleopatra, ratu cantik dari Mesir atau Egypt, ya, yang pada waktu bertahta di Alexandria. Nah, selanjutnya eh, ada masa perpindahan budaya dari Yunani ke Romawi pada tahun 142 sebelum Masehi sampai 550 Masehi. Perpindahan budaya Yunani ke Romawi. Nah, kemudian berpindah ada namanya masa Bizantium, yaitu zaman keemasan Romawi Timur sampai jatuhnya ke tangan orang-orang Islam, yaitu orang-orang Turki. Nah, itu masa-masa kebudayaan Romawi. Jadi masa sangat panjang sekali, hampir sekitar 1000 tahun. Ya. Nah, bahasa yang digunakan oleh bangsa Romawi itu ada namanya bahasa Greek, yaitu bahasa Yunani. Makanya orang Yunani dikatakan orang Greek, orang Inggris, Greek. Kemudian Greece negaranya, bukan Yunani. Saya nggak tahu kenapa menjadi Yunani. Nanti teman-teman silahkan nyari ya kenapa menjadi Yunani. Karena mungkin kalau nggak salah orang-orang Arab atau Timur Tengah itu mengatakan orang Yunani itu ya orang Yunani, orang Greece itu orang Yunani. Kemudian bahasa Latin itu Italia sekarang menggunakan bahasa Latin, Spanyol, Fernandez, Mario, Gonzales, banyak SS-nya, banyak sama OO-nya, dan bahasa Suryani. Itu bahasa kuno pada waktu itu. Lanjut. Nah, peradaban Persia, ini dulu kekuasaan Persia ini luas sekali ya. Jadi dulu bangsa bangsa Romawi dan bangsa Persia itu saling bertempur ya. Kalau di film Troy itu kan saling berebut, atau film 300 itu kan saling bertempuran antara dua kekuatan besar ini. Jadi ajang di mana? Di sini ini ya teman-teman. Ini sering dijadikan ajang pertempurannya mereka. Nah, posisi Arab itu di sini. Ini posisi Arab yang mungkin bangsa kedua ini tidak tertarik. Ini tidak menghasilkan apa-apa. Yang hanya adalah gurun. Ya, gurun yang sangat panas dan tidak menjanjikan atau tidak bisa diharapkan dari daerah sekitar Jazirah Arab. Persia adalah sebuah dinasti besar pada zamannya yang beribu kota di Persepolis, berdiri pada tahun sekitar 3200 sebelum Masehi pada zaman Proto-Elam. Akan tetapi banyak orang mengenal bahwa pendiri kerajaan Persia adalah Cyrus Agung, yaitu sekitar 590 sebelum Masehi. Agama orang-orang Persia ini beragama Majusi. Kalau orang Islam mengatakan agama Majusi atau Zoroaster dengan Tuhannya Ahura Mazda. Anda pernah dengar istilah mobil Mazda? Itu berasal dari Tuhannya orang-orang Zoroaster atau Majusi. Mungkin sekarang di bagian Iran, bagian Tenggara itu sedikit ada pengikut agama Zoroaster dan Ahriman. Jadi Tuhan mereka itu bagi dua, Tuhan baik dan Tuhan jahat. Ya, dengan kitabnya yang bernama Avesta, ini juga mungkin jadi merek mobil masalah Avesta. Nah, ini salah satu gambar peninggalannya. Ini teman-teman adalah Taman Gantung Babilonia. Ya, di Baghdad. Ini sekarang hancur karena perang. Hancur dulu waktu penyerangan Amerika ke Baghdad tuh hancur di kota ini. Jadi sangat disayangkan. Tapi kalau yang bilang Amerika ya nggak masalah. Yang menghancurkan Amerika ya nggak masalah. Nah, hasil peradaban orang-orang Persia ini nih, ya. Pertama bahasa. Bahasa yang digunakan oleh bangsa Persia adalah bahasa Pahlavi. Pahlavi bukan ya, mirip-mirip. Sekarang digunakan oleh bangsa Persia ya. Karya paling monumental adalah Taman Gantung Babilonia. Nah, sekali lagi saya kasih tambahan ya.
bangsa Persia itu adalah suatu ras Arya, ras yang dikatakan ras terbaik di muka bumi. Makanya kalau orang-orang Iran, orang-orang Persia itu tidak ada orang jelek, ya. Semuanya cantik dan ganteng. Jadi kalau kata Hitler adalah ras tertinggi, ras Arya, ini ras paling nomor satu, dan orangnya pintar-pintar. Jadi di Iran itu sampai saat ini memang saya katakan orangnya pintar-pintar. Negaranya di embargo sama Amerika dan Barat masih tetap kuat, bahkan semakin kuat. Ya, itu ras Arya. Nah, sekarang kita bahas peradaban Arab Jahiliyah. Nah, Jahiliyah pada waktu yang saya katakan tadi bukan Jahiliyah berarti bodoh, dongak-dongok, pelongak-pelongok, bukan loh ya. Tapi Jahiliyah yang secara akhlak, perilaku dan sebagainya barbar. Kalau orang anak sekarang mengatakannya barbar. Mempunyai anak perempuan tidak suka bunuh, kubur hidup-hidup gitu ya, seperti yang dilakukan oleh dulu Umar bin Khattab ya. Kemudian perempuan itu hanya dijadikan barang pada waktu itu, seperti barang. Ya, makanya kalau punya anak perempuan seperti tidak punya arti karena hanya seperti barang. Tuh ya. Bangsa Badui, Badui itu bukan berarti makan orang, bukan loh ya. Jadi saling apa namanya nomaden ya, nomaden. Jadi berpindah-pindah. Karena kalau menetap pada waktu itu agak sulit kalau tidak ada air. Yang menetap mungkin hanya bangsa Mekah ya, karena dia memiliki sumber air yang cukup baik, yaitu di sumur Zam-Zam itu ya. Nah, penduduk Arab dibagi berbagai macam. Ada Arab Baidah, bangsa Arab yang telah punah seperti kaum Ad, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ingkar kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangsa Samud juga kepada Nabi Soleh kalau nggak salah ya. Kaum Ad itu kepada Nabi Hud, kaumnya Nabi Hud. Jurhum itu kaumnya Nabi Ismail, dan Madian itu adalah kaumnya Nabi Syuaib. Nah, itu Arab Baidah. Kemudian Arab Baqiyah, bangsa Arab yang masih ada, yang dibagi menjadi dua Arab. Dua, yaitu Arab Baidah dan Arab Musta'robah, yang kemudian menurunkan suku Quraisy. Jadi suku Quraisy itu sukunya Nabi Muhammad, sukunya Rasulullah, yang juga salah satu suku terpandang di bangsa Arab pada waktu itu. Nah ini ya, ini Jazirah Arab. Ini di beberapa pakar sejarahnya adalah Yaman itu kaum Ad kalau nggak salah, dan sini itu adalah kaum Samud. Makanya ada nama peninggalannya Petra. Tapi ini nama sejarah kan ada belum 100% betul ya. Ada berbagai macam versi. Nah, ini Mekah di sini, teman-teman semua. Ini Madinah. Ini pusat peradaban. Kemudian Raja Abrahah yang menyerang Ka'bah itu dari sini. Ini Jazirah yang saya katakan tadi masih sangat tandus. Orang-orang sih tidak tertarik untuk menyerbu ke sini karena tidak ada yang bisa diharapkan di sini. Kalau di Mesir kan tanah yang subur gitu ya. Di Turki itu adalah di Konstantinopel itu adalah tempat yang sangat strategis dan sebagainya. Nah, kerajaan bangsa Arab itu ada berbagai macam kerajaan dulu. Kerajaan Makyan, daerah Yaman, kerajaan Sabah, daerah Yaman yang menggantikan kerajaan Yaman ya. Daerah Ma'yan yang menggantikan, salah nih. Daerah Ma'yan yang menggantikan kerajaan Yaman. Kemudian Himyar ya. Kemudian di antara Sabah dan Laut Merah, Hirah, perbatasan Romawi dan Persia itu sekarang daerah Yordania. Kemudian Ghosan, daerah Syam. Kemudian ada Hijaz. Hijaz itu ya daerah Arab itu tadi ya, tengah-tengah tadi. Mekah. Nah, itu berbagai macam suku-suku bangsa Arab. Kerajaan Mekah lebih cenderung ke sedikit suku-suku gitu ya. Oke. Untuk video kedua saya cukupkan di sini, nanti kita sambung video selanjutnya ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.